Menurut Kapolda Metro Jaya, ada 54 siswa yang mengalami luka-luka akibat ledakan yang terjadi di masjid di Komplek SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penyebab ledakan hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Informasi terkini dari lokasi ledakan akan disampaikan langsung jurnalis Metro TV Andre Septian. Septian, apakah polisi baik dari pihak Brimob maupun Gegana masih terlihat menyisir lokasi di sana, Andre? Ya, selamat sore Iqbal. Betul sekali untuk saat ini pihak kepolisian baik itu dari tim penjinak bom maupun dari Brimob Polri masih terus melakukan penyisiran dan juga pengamanan ataupun sterilisasi lokasi kejadian perkara dari ledakan yang terjadi pada siang tadi di masjid di dalam kawasan SMAN 72 Jakarta. Bisa kita lihat untuk pengamanan saat ini masih dilakukan secara ketat baik itu dari tim Brimob maupun dari polisi militer TNI Angkatan Laut yang berjaga agar tidak ada pihak yang tidak berkepentingan yang memasuki kawasan dari SMAN 72. Untuk sementara saat ini untuk lokasi TKP di dalam ada beberapa pejabat utama yang masih di dalam baik itu Kabar Reskrim, Mabes Polri, kemudian dan Brimob Mabes Polri juga masih di dalam. Sehingga kami masih terus menunggu kepastian dari apa penyebab kejadian maupun sumber ledakan yang terjadi di SMAN 72. Juru kamera Arif Firmansyah tengah mengambil gambar apa saja tim yang ada di dalam. Bisa kita lihat di dalam lokasi SMAN 72 ada beberapa mobil. Yang pertama dari tim teknisi penjinak bom, kemudian tim Inavis, ada juga tim teknisi kimia, biologi, dan juga radioaktif atau tim KBR, serta mobil pemadam kebakaran. Sehingga proses yang masih dilakukan saat ini adalah melakukan penyisiran dan juga pengamanan dan juga mencari tahu kemungkinan besar apa penyebab dari kejadian ledakan yang terjadi di SMAN 72. Karena kalau kita lihat memang ada yang diduga senjata api berupa satu senjata api diduga senjata api laras panjang maupun pistol. Namun Wamenko Polkam Lodwig Paulus menyatakan bahwa senjata api yang ditemukan bukan senjata api yang sebenarnya melainkan hanyalah mainan. Sehingga ini juga masih menjadi kepastian yang kami tunggu keterangannya dari pihak kepolisian langsung yang menegaskan bahwa itu bukan merupakan senjata api dan juga bukan merupakan tindakan terorisme. Karena Wamenko Polkam juga belum bisa memastikan dan menyatakan bahwa ini adalah tindakan terorisme sebelum pihak kepolisian yang menyampaikan langsung maupun pelaku ataupun terduga pelaku yang sudah diamankan maupun berapa jumlah korban pasti. Karena kalau tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Edi Suheri menyatakan bahwa sedikitnya ada 54 korban yang tercatat menjadi korban luka dari kejadian ledakan ini, baik itu korban luka ringan, kemudian luka sedang hingga luka berat. Dan juga ada yang sudah dipulangkan karena sudah dinyatakan dalam kondisi yang baik. Untuk saat ini tercatat ada 24 orang yang kami terima informasinya yang dirawat di RS Cempaka Putih maupun di RS Islam Jakarta. Dengan total sementara yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya adalah 54 orang. Sementara tadi Wamenko Polkam Lodwig Paulus juga menyatakan bahwa dari 54 orang tersebut yang ia terima informasinya ada 20 orang yang luka-luka, diantaranya 3 luka berat dan juga 17 luka ringan. Baik itu juga siswa yang terdampak adalah Wamenko Polkam menyatakan ada sebagiannya adalah murid yang merupakan putra-putri dari prajurit TNI Angkatan Laut. Nah, kalau kita kembali bisa rincikan bagaimana kronologi kejadian ledakan yang terjadi di SMAN 72, ini terjadi pada sekitar pukul 12.05 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat atau tepatnya pada saat sholat Jumat berlangsung. Irjen Asep Edi menyatakan bahwa ledakan terjadi pas saat posisi khotbah berlangsung. Kemudian kembali kami sampaikan bahwa pada awalnya temuan benda yang diduga mirip senjata api ini ditemukan di lokasi kejadian, tepatnya di samping musola, bersamaan dengan ada satu korban yang kemudian setelah dipastikan oleh Wamenko Polhukam
Ludwig Paulus yang menyatakan bahwa itu bukan merupakan senjata api, melainkan hanya mainan yang mirip senjata. Kemudian untuk korban luka yang saat ini tercatat mencapai 54 orang, baik itu yang dirawat di RS Cempaka Putih maupun RS Islam Jakarta. Maksud kami RS Islam Jakarta Cempaka Putih maupun RS Yarsi. Kemudian saat ini yang sudah dilakukan oleh tim pihak kepolisian, baik itu dari tim Inavis, kemudian tim penjinak bom, dan juga tim KBR telah melakukan penyisiran dan juga sterilisasi dari lokasi kejadian karena mengingat agar tidak terjadi lagi ledakan susulan maupun benda-benda yang dicurigai akan menimbulkan ledakan. Namun hingga saat ini kembali kami sampaikan belum ada konfirmasi langsung atau pernyataan langsung dari pihak kepolisian tentang rangkaian ataupun penyebab pasti dari ledakan yang terjadi di SMAN 72 ini. Iqbal. Andre, bagaimana pihak sekolah, apakah sudah ada keterangan yang diberikan? Kemudian apakah ini artinya kegiatan belajar mengajar misalnya akan dihentikan untuk sementara selama penyelidikan berlangsung atau seperti apa? Sudahkah ada pernyataan dari SMAN 72? Iya, mengenai pernyataan langsung dari pihak sekolah SMAN 72 memang kami belum mendapatkan keterangan langsung ataupun ada pihak sekolah yang berhasil diwawancarai langsung oleh tim awak media yang ada di sini. Namun memang untuk sementara kami tidak melihat lagi adanya aktivitas para siswa maupun para guru yang biasa beraktivitas di SMAN 72 ini yang berada di sekitar lokasi kejadian. Karena memang saat ini semua orang yang akan memasuki SMAN 72 atau melalui gerbang ini sudah dijaga ketat oleh pihak BRIMO maupun dari Polisi Militer TNI Angkatan Laut agar tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan selama penyelidikan kasus ini berlangsung. Atau setidaknya hingga nanti pihak dari tim penyidak bom maupun tim Inavis dan juga yang lainnya menyatakan area ini steril untuk bisa lagi dilakukan aktivitas di SMAN 72. Namun yang Anda tanyakan mengenai bagaimana nanti ke depan aktivitas ini apakah akan dihentikan sementara penyelidikan berlangsung, hal ini nanti akan coba kami konfirmasi lagi kepada pihak sekolah. Iqbal. Andre, kemudian bagaimana reaksi warga yang ada di sekitar lokasi? Karena kita tahu masih menunggu konfirmasi, itu kita pahami ya, harus terkonfirmasi dari pihak kepolisian begitu. Tapi apa cerita yang berkembang di antara kalangan warga yang ada di sana? Mungkin Anda sempat berbincang dengan mereka yang datang ke lokasi, seperti apa, Andre? Ya Iqbal, kami tadi sempat mewawancarai beberapa warga, tepatnya ada dari warga yang berada di luar dari sekolah SMAN 72 pada saat kejadian maupun dari cerita kesaksian pedagang kantin yang berada di dalam sekolah. Kita membahas dari kesaksian warga yang bernama Lazarus yang merupakan warga sekitar sini pada saat kejadian siang tadi memang ia mendengar terjadi 2 kali ledakan di jam saat sholat Jumat berlangsung dan kemudian ia mengatakan bahwa ketika mendengar ledakan tersebut ia mencoba untuk membantu membuka gerbang yang ada di samping saya ini untuk orang-orang keluar karena memang terjadi kepanikan yang begitu luar biasa pada saat terjadi ledakan tersebut. Kemudian jika kita dengarkan kesaksian dari pedagang kantin bahwa ia mendengar langsung bahkan ada temannya yang mengalami luka dari kejadian ledakan ini dan telah dibawa ke rumah sakit. Untuk ledakannya sama sekitar terjadi 3 kali, bahkan pedagang kantin mendengarkan adanya ledakan ini di 3 titik. Yang pertama di sekitar musola, kemudian ada di lapangan begitu dan juga ada di titik lainnya. Hal inilah yang masih akan kami gali lagi informasi dan kepastiannya melalui pihak kepolisian akan menyampaikan langsung mulai dari rincian terjadinya ledakan sampai apa penyebabnya. Untuk sementara demikian Iqbal. Baik, terima kasih Andre Septian melaporkan langsung dari lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara. Terima kasih Andre. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.